Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rana bersama Pemilihan 114200111 dari Blok 4 Praktikum SIL. Untuk yang pertama ini akan menggunakan map ya untuk acara pertama, yaitu registrasi dan digitalisasi peta. Nah, yang pertama kita buka aplikasi Map-nya dan kita klik New, File New, klik kiri, kemudian pilih Blank Map, kemudian klik kiri OK. Nah, untuk yang pertama kita klik kanan pada layers, kemudian kita klik properties. Nah, di sini koordinat sistemnya kita memilih WGS 1984 UTM Zone 49S sesuai dengan daerah yang akan kita masukkan. Nanti yang pertama kita klik UTM, kemudian WGS 1984 itu yang mencari ya. Terus kemudian ini ada software Empires dan kita ini milih dari sini ini. Nah, berhubung saya udah, kita langsung ke favorit aja, kita klik OK. Nah, untuk yang pertama kita klik kanan, kita add data. Nah, apabila belum ada data di sini masih kosongan, kita klik kiri pada ini connect to folder. Kita klik di mana lokasi file yang disimpan. Nah, pertama kita klik ini, klik add. Nah, kemudian ya setelah munculnya peta seperti ini, nah, dan untuk yang pertama ini, nah ini untuk yang tadi WGS 1984 ini biasanya berada di sumber sistem koordinat ini berada di sini ya. Nah, kemudian untuk itu eh, kita juga bisa maksudnya untuk yang pertama kita nih klik yang georeferencing. Nah, ini pada georeferencing ini ada pilihan ini add control points yang di sebelah sini. Kemudian kita klik add control point. Kemudian kita pilih dua titik, minimal dua titik ya untuk add control point ini. Ini kita bisa tambahkan pada pojok-pojok peta atau grid UTM yang di pojok. Nah, kemudian saya akan mulai di sini. Untuk yang pertama kita klik di sini, kita klik dan kita zoom out sampai gridnya yang di samping ini kelihatan atau geser. Nah, kemudian titiknya ini tuh berada di perpotongan ya, potongan X dan Y. Itu ya di ini tanda plus UTM ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita input XY. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di peta. Kemudian kalau udah kita klik OK. Nah, kemudian ada muncul di sini. Nah, kemudian untuk untuk titik berikutnya saya akan ke titik pojok kiri bawah perpotongan garis X dan Y. Ini di zoom in sampai kelihatan. Nah, ini kemudian kita zoom out sampai kelihatan lagi. Dan kita klik kanan lagi, kemudian input XY, kemudian kita 44,4 dan juga yang satu. Kalau udah kita klik OK. Nah, kemudian setelah selesai, kita kemudian zoom out dan kita klik kanan pada map Demak, kita kemudian zoom to layar. Nah, supaya petanya ini berada di tengah-tengahnya lagi. Kemudian kita klik georeferencing, kemudian kita pilih yang update georeferencing, klik kiri, maaf. Nah, kemudian untuk berikutnya setelah ini kita klik kiri pada katalog. Nah, sebelumnya apabila katalog ini belum ada, kita klik ke yang Windows, kita klik kiri, kemudian ini ada katalog, kita kemudian klik kiri lagi, kemudian akan muncul di sini. Nah, apabila ini belum ada, ini saya hapus dulu ya. Nah, apabila ini belum ada, kita klik connect to folder, kita klik kiri, kemudian kita pilih lokasi yang sama, yang dimana kita nyimpennya, dan di download dan lain-lain. Karena saya udah ada,
Kita klik di sini, kita ke acara, dan kita klik kanan, kemudian kita new. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan menentukan batas administrasi pada daerah ini. Nah, untuk yang pertama, caranya itu kita klik new, nah, ada save file, kita klik kiri, kemudian nah, kita beri nama batas administrasi, karena ini yang pertama adalah batas administrasi. Nah, nah, untuk batas administrasi ini menggunakan fitur yang polygon. Kemudian kita klik edit, kemudian nah ini milih untuk belum ada kita cari lagi di sini sama kayak tadi WGS-nya, kemudian shorten. Nah, untuk memunculkan ini juga cukup klik kanan, kemudian add to favorite. Nah, saya udah ada, kita klik ini, kemudian tinggal klik OK, kemudian klik OK. Nah, yang untuk berikutnya kita klik di sini batas administrasi, kita klik kanan, kemudian edit fitur, kemudian editing. Nah, kemudian di bagian kanan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik kiri batas administrasi, kemudian kita pilih konstruktor dan polygon. Nah, berikutnya kita ini apa namanya bisa menentukan batas administrasi dengan caranya klik kiri pada batas-batas, menentukan titik, kemudian itu akan membentuk poligon. Nah, untuk titik pertama saya akan di sini, selanjutnya di sini, dan begitu seterusnya sampai batas administrasi yang eh, kita tentukan, yang akan kita upload di sini. Nah, di sini saya akan memilih untuk tiga daerah yang akan saya plotting. Nah, untuk mempercepat waktu, ini, ini cuma seperti ini terus sampai dia kembali ke titik. Nah, saya akan mempercepat waktu sampai eh, titik yang terakhir. Nah, ini udah mau selesai untuk nah, ini udah kembali ke titik yang tadi. Dan kita klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita akan klik kanan, mohon maaf, kita klik kiri pada pada simbol ini. Kemudian kita klik hulu. Supaya apa? Supaya bisa terlihat. Kemudian kita bebas memilih warna apa di sini. Saya akan memilih warna kuning. Nah, setelah udah, kita kemudian di editor, kita klik kiri, kemudian pilih stop editing. Dan kita save. Nah, ini udah ada batas-batasnya. Ini karena di sini sedikit tabrakan, saya akan ganti warna. Kemudian saya akan mengganti warna ungu. Nah, ternyata masih tabrakan. Kita ganti lagi warna ini. Oke. Nah, nah ini udah kan. Nah, kemudian kita akan menentukan atau setelah ini kita akan menentukan batas-batas di ketiga daerah ini. Nah, caranya eh, kita klik yang editor, kemudian kita start editing. Nah, kemudian kita pilih ini. Kita klik ini. Kita klik dulu nih. Nah, kemudian kita klik ini. Cut Polygon Tools. Nah, kemudian setelah Cut Polygon Tools, kita sama kayak tadi eh, membatasi atau mengupload mengeklik titik-titik yang membatasi daerah-daerah yang pada peta ini.
saya akan membagi ketiga daerah ini lagi. Nah, kemudian kita bisa klik seperti ini, mulai dari batas kesulitan yang tertera. Kita mulai seperti ini, terus sampai batas petanya ini sampai terbaginya. Ini satu line dulu ya. Ini kita terus batasi. Nah, kemudian kalau udah eh, setelah kita membatasi yang di sini, saya akan juga membatasi yang ada di sini. Ini kita akan membuat batas di sini. Nah, ini udah kebagi. Kemudian kita apabila sebelum itu, apabila ada kita kesalahan, setelah dilihat-lihat nih, misalnya ada kesalahan, oh ini kurang mepet atau kurang mana, misalnya ini nih. Nah, kita bisa klik yang Preset Feature Tool. Nah, kita klik, oh ya, yang pertama kita klik daerahnya dulu. Misalnya yang ini, nah, kita klik Preset Feature Tool. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, ini kita bisa klik ini. Nah, ini udah nih. Nah, nah kan. Nah, kemudian kita klik stop editing. Oke. Oke. Nah, kita ini makan ini. Nah, setelah kita ini kita kembali lagi. Ini juga bisa. Oke. Nah, di sini saya akan memperbaiki ya. Yang pertama ini kita klik lagi editor sama kita klik tadi udah start editing, kita klik ini, klik kiri pada reset feature tool, terus kita benahi. Nah, sebelumnya kita klik pilih daerahnya dulu. Kita klik daerahnya ini dulu yang akan dibenahi. Dari tool. Nah, ini akan berubah seperti ini. Jadi sebelum diklik, kita klik dulu nih. Nah, ini dia akan berubah. Kita sesuaiin dulu semuanya. Apabila ada yang
ada yang dirasa ini tuh nggak pas. Nah, jika udah kita stop editing, kemudian kita save. Kemudian setelah itu untuk berikutnya saya akan menguploading jalan yang ada di daerah ini. Yang pertama sama, kita klik katalog, dan pada acara kita klik kanan, new, save file, kemudian ini ada jalan, kemudian kita klik karena jalan itu dia garis, kita pilih line dan edit, kita klik WGS-nya lagi, kemudian klik OK. Nah, kita mau klik Demak, kita klik kanan, kemudian ada edit feature dan start editing. Nah, untuk jalan kita klik kiri dan klik line. Nah, kemudian kita plotting pada ketiga daerah itu jalannya. Nah, di sini saya akan ngupload jalan yang akan saya upload. Kita contohnya di sini. Kita uploading jalannya. Nah, ini udah jalan yang pertama. Kemudian kita pada daerah sini kita plotting juga jalannya. Nah, kemudian ke udah jalan sini, kemudian kita pada daerah sini jalannya. Nah, ini. Nah, kemudian jika udah klik jalan. Nah, kemudian kita klik ini, giveaway kita tanda dengan ini, kita tambah sampai 2. Nah, kemudian jika udah kita stop editing dan kita save. Nah, untuk jalannya ini sudah jadi ya. Untuk jalan yang kita upload. Kemudian untuk yang kedua kita klik katalog lagi, kemudian acara 1, dan klik kanan new, kemudian kita save file, terus kita bikin sungai sama. Sungai juga garis polyline, kita masukkan WGS-nya, klik edit ini, kemudian oke. Kemudian kita klik sungai, kita klik edit feature. Ini klik kanan ya, sungai, klik kanan, di feature, kemudian start editing. Kita klik sungai, kemudian ada line. Nah, kemudian kita upload sungai yang ada. Saya ambil di sini, karena sungai ini berkelok-kelok, jadi ini akan berkelok-kelok juga mengikuti garis sungainya. Nah, 1. Dan saya akan mencari sungainya lagi. Kita tentukan. Nah, ini sungai. Ini sungai ini. Ini sungai. Sampai ke sini. Ini ada sungai. Kemudian sini juga ada sungai. Nah, kemudian kalau udah ini pencet, kita klik kiri aja. Nah, kemudian kita bisa di sini saya geser dan saya mau menambahi sedikit lagi sungainya. Saya ambil yang di sini. Nah, ini pencet. Nah, jika udah, dan kita klik ini, kita besarin untuk sungai ya. Kita besarin juga biar kelihatan jelas. Kemudian kalau udah, kita klik editor klik kiri dan ada stop editing. Oke.
Nah, kemudian ini udah ada nih sungai, jalan. Nah, untuk yang plotting yang terakhir, ini kita akan mengupload setelah digitasi sungai ini. Kita akan digitasi simbol atau icon yang ada. Caranya sama, kita klik kiri katalog lagi, kemudian acara, kita klik kanan, kita klik new, dan ada save file. Save file kita namain. eh ini kita berarti eh akan mengupload karena titik itu biasanya bangunan, kita akan tulis bangunan. Nah, dan kita daerahnya bebas sih mau namain apa juga. Point, kemudian kita edit, terus WGS. Kita klik OK. Nah, oke. Nah, di sini akan muncul bangunan nih. Kita akan edit feature, start editing, kita klik bangunan, dan kita point. Nah, untuk lokasinya ini bebas, eh, di mana ada bangunan di situ. Nah, karena di peta ini tidak memperlihatkan bangunan yang ada, kita kira-kira aja. Tapi kalau ada, kita sesuaikan bangunan simbol yang ada di sini. Nah, biasanya bangunan dekat jalan. Nah, kita klik jalan di sini. Untuk bangunan, dan di sini. Kemudian ini juga ada di sini. Nah, kemudian kita mengganti dengan klik kiri simbol yang ada di layar bagian table of content ini. Kita pilih. Bebas sih mau apa, tapi di sini saya juga akan menandai dengan mana ya? Mana ya? Nah, ini ada. Kita klik. Oke. Nah, kalau udah kita klik editor dan save editing. Stop editing. Nah, ini juga udah ada. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa uncheck yang di table of content ini, kita domainnya kita uncheck. Nah, kelihatan. Ini adalah digitalisasi peta, representasi peta yang udah digitalisasi peta dan representasi peta yang udah kita lakukan. Nah, kemudian ini hasilnya. Kemudian kita untuk menyimpannya kita klik file, kemudian eh, kita klik save as. Nah, kemudian ini RMap dokumen, kita kasih nama salah satu eh, nama digitasi dan registrasi peta. Nah, jika udah kita lalu klik save dan kita udah selesai. Nah, ini adalah peta yang ini. Nah, ini kemudian itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.